Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awines Busra dengan NIM 20221035 dan rekan saya dengan nama Elvira Bonamon dengan NIM 20221023. Baik, dalam video ini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang pembelajaran efektif dalam psikologi. Nah, sebelum itu teman-teman pastikan sudah pada tahu apa sih itu pembelajaran. Jadi pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang pembelajaran pasti ada kata efektif. Nah, saya ingin bertanya kepada rekan saya, menurut kamu apa sih itu efektif? Bisa dijelaskan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Nah, dari kata tersebut, efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Nah, tadi kan sudah membahas apa itu pembelajaran dan apa itu efektif. Nah, menurut pendapatmu, pembelajaran efektif itu seperti apa? Baik, jadi menurut pendapat saya, pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kembali, mengapa psikologi pendidikan itu diperlukan dan apa keterkaitannya dengan proses pembelajaran? Nah, psikologi pendidikan merupakan mata pelajaran yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik untuk membantunya memahami perilaku belajar siswa, untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kembali tentang apakah peran tenaga pendidik berpengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak dalam pendidikan. Oke, baik. Jadi dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja, peran tenaga pendidik atau guru sangat berperan besar. Kenapa? Karena anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Anak lebih banyak berinteraksi dengan gurunya, yang bisa dikatakan bahwa guru adalah orang tua kedua bagi seorang anak. Jadi itulah mengapa pembelajaran psikologi sangat berperan penting pada perkembangan anak. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kembali, apa yang terjadi jika seorang guru tidak memahami psikologi pendidikan? Nah, tanpa pemahaman psikologi pendidikan yang memadai, tampaknya guru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan dirinya sebagai fasilitator dan motivator belajar siswanya. Efektivitas pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar yang kondusif. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali, apa saja faktor psikologi yang dapat mempengaruhi proses belajar? Baik, di dalam faktor psikologis sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang mempengaruhi belajar. Antara lain ada intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Dan faktor-faktor inilah yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik agar dapat mengendalikan dan mengatur belajar agar dapat berlangsung secara efektif, terarah, dan optimal. Nah, selanjutnya, apakah penerapan teknik belajar yang efektif dan efisien dapat mempengaruhi perubahan sikap? Nah, dengan proses belajar yang lebih efektif dan efisien, para siswa akan jauh lebih tertarik untuk belajar. Dan itu akan meningkatkan semangat belajar siswa tersebut sehingga dapat mempengaruhi sikap intelektual siswa tersebut. Nah, selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang guru agar proses pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan? Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh guru agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Salah satunya yang pertama itu, kita sebagai guru nantinya harus menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Yang kedua, sajikan materi dengan cara yang menarik. Yang ketiga, buat siswa merasa
terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, jadilah guru yang kreatif dan buat siswa merasa nyaman dan pastikan lingkungan belajarnya itu menarik. Misalnya keadaan kelas yang terang, tempat duduk leluasa untuk peserta didik bergerak. Yang terakhir yaitu latihan dan evaluasi pembelajaran. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dapat menghindarkan pembelajaran yang tidak efektif karena peserta didik tidak merasa tertekan, malas, tidak berminat atau jenuh, bahkan bosan dan lainnya. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai materi pembelajaran efektif.